Yang tidak benar itu adalah orang yang memaksa dia, "Lu bikin ini surat." Itu nggak apa-apa, Bapak pecat itu orang. Bahkan petugas Kakan Menaknya juga nggak tahu. Nama-nama ini kok bisa masuk gitu loh. Ini ada 71 orang, Pak. Walaupun itu palsu, 262, 6 tahun ya. Dokumen negara palsu itu. Yang bermasalah, 262 kalau masuk DPR kena 6 tahun, masuk pengadilan pidana 9 tahun. Gak ada satupun yang jalan terhadap itu. Yang jalan itu adalah gue mau ini yang jalan. Nah, kemudian ini orang-orang Kanwil. Orang-orang Kanwil, Pak. Dia nanya, sisa kuota saya berapa? Iya, ke Pak Hasan ya, ke orang-orang verifikator ya. Disebutlah, ya, sekian. Nah, ini nggak diperiksa lagi, Pak. Dia, teman-teman Kanwil ini masukin nama-nama nih. Sembarangan, kata ibu ini. Artinya tidak dapat dipertanggungjawabkan urutannya. Nah, kemudian langsung diinput sama Siskohat yang dari Kanwil. Betul nggak, Pak Hasan? Barang Kanwil masuk ke Siskohat langsung diinput. Iya, Pak. Iya, inilah masalahnya. Ya, sampahnya masuk, nggak diperiksa lagi, tanpa difilter. Pak Hasan nggak salah. Kenapa? Ya dibuat lemah. Wong jutaan data diurus sama 3 orang yang belum paham. Sama 4 orang yang belum paham. Karena dikatakan, saya hanya memproses usulan Kanwil. Pusat hanya membuka saja. Betul ya Pak Hasan ya? Nah, ini Pak Hasan ini udah. Nah, pertanyaan saya, ini kenapa Pak? Ya, yang cadangan lunas, yang urutan di bawahnya ini nggak disodok masuk sama Kanwil ini, Pak Haji Reguler. Apakah pendampingan penggabungan pengalihan ini semuanya sudah memenuhi syarat? KTP-nya sama, KK-nya sama, dalam satu provinsi, ada hubungan keluarga dan sebagainya? Itu dalam hal mengverifikasi wewenang terkait dengan KK, KTP itu adalah kita limpahkan ke daerah, Pak. Karena daerah yang tahu persis jamaahnya. Kabupaten apa provinsi? Kabupaten terus ke provinsi, Pak. Jadi kan harusnya yang tahu itu kabupaten ya? Yang... Iya, jadi yang mengverifikasi itu adalah wilayah yang punya jamaah. Iya, jadi betul itu. Yang verifikasi itu harus wilayah yang punya jamaah, yang tahu betul jamaahnya. Iya. Itu kan ceritanya indah di bibir. Oke? Kenapa begitu? Ya, Bapak ini saya temukan ini, ya. Ini yang saya katakan, mereka ini tidak saling kenal. Bahkan petugas Kakan Menaknya juga nggak tahu. Nama-nama ini kok bisa masuk gitu loh. Ini ada 71 orang, Pak. Jadi nama-nama ini dikesankan ini digabung sesama mahram. Ya Pak ya. Seolah-olah sesuai PMA 13. Ya. Penggabungan minimal 5 tahun dan sebagainya. Atau apa, masuklah ke pelimpahan ya. Seolah-olah dia bisa menduduki porsi yang digabungkan inilah. Tapi sebenarnya tidak, dia tidak kenal sama sekali. Ini gimana kejadian atas 71 orang ini jemaah? Ini bicara reguler, ini lebih menyakitkan loh, Pak. Kok bisa kejadian? Maka tadi Pak, saya sampaikan bahwa penggabungan mahram, pendampingan lansia, disabilitas maupun pelimpahan itu semua adalah kita dorong di tingkat kota Pak untuk mengverifikasi. Iya, ya, nah,
namun mungkin ya, mungkin. Nah dalam hal ini, kalau mereka, ya mungkin nih, mohon maaf ya, yang tadinya ternyata bukan itu digabung, nah maka tatkala mengverifikasi kan harusnya ketemu Pak. Karena kita kan tidak uji material, yang uji material di bawah. Oke, Iya. jadi memang yang di bawah inilah yang mungkin bermasalah ya. Nah, makanya kalau ada yang seperti itu sebenarnya kalau kita tindak lanjuti. Iya, ini yang di bawah ini kasihan ini jadi bawahan terus ini ya. Asal Bapak tahu Pak, saya dapat laporan ini dari bawahan, dari Kakan Menak. Jadi bukan yang di kabupaten kotanya yang bermasalah. Yang bermasalahnya yang di Kanwil. Data ini dari Kakan Menak. Internal Kemenek sendiri. Itu loh Pak. Ini yang saya katakan teman-teman, ini udah terang benderang terbuka lebar. Pembicaraan kita ini harusnya dari hati ke hati. Iya Pak, saya salah. Emang ada yang seperti ini. Kenapa seperti ini? Karena memang difasilitasi Pak. Kita punya yang namanya KMA. Kita punya namanya PMA, kita yang punya peraturan dirjen, keputusan dirjen. Inilah yang memfasilitasi sehingga timbullah surat edaran Mr. Jaja misalnya. Surat edaran Bapak, kan acuannya undang-undang payung hukumnya kan, yang bermasalah tadi. Yang buat Menteri Agama, yang buat dirjen, betul kan? Ini yang, sepakat nggak nih? Nanti dibilang saya mengarahkan. Padahal enggak nih, betul nggak kejadiannya begitu? Mungkin Pak. Iya, bagi Bapak karena sepanjang tidak melawan hukum, diperkenankan ada KMA-nya, ada keputusan dirjennya, dikerjakan. Betul kan? Ya, karena sudah diverifikasi dari bawah Pak. Itulah, verifikasi tadi, saya nanya lagi Pak, verifikasi itu Bapak punya verifikator? Enggak, verifikasi di tingkat Kanwil, tingkat Kemenak Pak. Iya, ini yang dari Kanwilnya Ya, bingung kok namanya ada. Ya. Kakan Menak itu yang di kabupaten kota. Saya nggak tahu nih Pak, ini masalah. Ya, paham Pak ya? Makasih Pak masukannya Pak. Bukan masukan, temuan. Iya siap Pak. Ini Temuan. lanjuti Pak. Nah, kemudian berikutnya Pak, ini dari Kanwil juga. Ada seorang kasih, ya di info ada percepatan. Tapi lucunya, kamu selesaikan 1 hari. Cepetan masukin nama, ya, paham ya Pak ya? Masukinlah nama. Si kasih ini memasukkan nama sesuai dengan Siskohat, sesuai dengan Bapak katakan regulasi. Mereka ini siap bayar, siap berangkat, ya. Tapi di Kanwil ini tidak di-approve, tidak ada satupun namanya yang lolos. Ini kan kebalikan nih, ya kan kalau keyakinan Bapak dari bawah ke atas, ini dia udah ngasih nama, sesuai aturan, tidak lolos. Justru nama-nama yang Kakan Menak yang di bawah nggak kenal, masuk dia namanya. Jamaahnya dari mana, dia juga bingung. Ya, si orang itu kan kaget, kok bisa berangkat kamu? Ditanyalah sama dia kan, ya kenal sama Kanwil atau kenal sama apa? Saya orangnya Kanwil. Gimana ceritanya itu Pak? Nggak mungkin terjadi atau ini perlu bukti? Yang percepatan kapan itu Pak? Tahun berapa Pak? Ini 2023 berangkat sekarang. 2024 tidak ada percepatan Pak. Bukan, ini dibilang kamu mau berangkat cepat, enggak. Saya belum dapat info ini Pak. Belum dapat info. Ya siap. Ini kalau belum dapat info nanti saya jadinya, Bapak, saya nggak mau ingetin kayak Pak John lah, Bapak sudah disumpah. Saya langsung aja nih, ya pernah nggak ada ya yang memerintahkan dari kantor Menak ya, entah itu dari pusat, entah itu dari Kanwil, membuat surat dengan tanggal mundur? Tidak Pak. Ini ada suratnya. Ya. Jadi yang tadi nama-nama yang nggak dikenal itu, ya, ini kan belum dipermasalahin sama DPR. Setelah dipermasalahin sama DPR,
dibuatlah surat seolah-olah usulan jemaah haji dari Kakan Menak setempat. Baru minggu kemarin dia disuruh buat. Tapi tanggalnya mundur. Nama-nama ini nama-nama yang dia nggak kenal. Yang bermasalah. 262 kalau masuk DPR kena 6 tahun, masuk pengadilan pidana 9 tahun. Itu loh. Ya. Ini Pak. Sengaja disuruh buat. Seolah-olah ini usulan yang dia sendiri saya nggak pernah ngusulin Pak. Yang buat udah nggak jadi kasih lagi Pak. Bayangin nih, udah dia nggak jadi kasih seolah-olah dia masih jadi kasih. Tanggalnya disebut tanggal mundur. Namanya bukan namanya yang nama dia permasalahin. Ini kejadian. Nah ini gimana Pak? Saya tidak pernah merintah itu Pak, dan tidak tahu. Ya. Ya. Bukan, saya sekarang, kita ini terlalu mengentertain teman-teman saksi. Sekarang saya mau tahu, kalau saya kasih lihat, ya kan, apa yang mau Bapak lakukan? Ya, ini gimana coba, katanya Ibu, biar dijawab dulu ini, kok bisa kejadian? Ya makanya Pak, saya terus terang ini baru mendapatkan info yang seperti itu. Jadi udah kita kunci Pak, ya. Nanti Bapak ngecek ke arsip Kemenak, di arsip itu surat itu tanggal segitu nggak ada. Ya, di tahun 2023 tidak ada surat bertanggal itu dan tentang itu. Jadi memang betul-betul brutal, dipaksain. Harusnya kan kalau mau Pak, Bapak atur dulu di administrasi persuratan kan, rapiin dulu 2023, masukin ke buku surat. Artinya yang seperti itu bisa kita usut Pak. Nah, ya. Kita usut tuntas seperti itu Pak. Ya, minta tolong ini. Siap Pak. Jadi nanti saya minta ini penyikapannya seperti apa? Siap. Laporan. Bisa saya dikit silakan, Pak Jo. nambahin sedikit nggak sampai yang terkait dengan ya Saiful. Pak Jaja, Pak Saiful. Pak Saiful. Ya, menarik apa yang disampaikan Pak Arteri tadi tentang surat tadi Pak. Ada suatu kegamangan buat saya. Tadi Pak Saiful mengatakan, wah saya akan usut tuntas. Kegamangan yang saya maksud adalah, jangan dijadikan korban orang yang membuat itu Pak. Ya, kasihan dia sudah bantu Bapak itu. Walaupun itu palsu, 262, 6 tahun ya. Dokumen negara palsu itu. Artinya harus baik-baik bermain diri. Ini kita live ini Pak. Kita dilihat. Ya sebenarnya niat dia bantu Kemenak. Tapi dalam kondisi tidak benar. Yang tidak benar itu adalah orang yang memaksa dia, "Liu bikin ini surat." Itu nggak apa-apa Bapak pecat itu orang. Itu nggak apa-apa Bapak pecat itu orang. Yang mengarahkan supaya orang itu membuat surat, itu yang Bapak berikan sanksi. Jangan orang yang sudah korban barangkali yang membuat surat itu yang Bapak korbanin. Kami bela mati-matian itu Pak. Ini sebagai tambahan. Ya, itu nggak benar itu. Acak kadut dut itu. Sedih kita kalau manajemen haji seperti ini gitu. Yang dikatakan ada SOP, ada yang dikatakan ada undang-undangnya, ada yang dikatakan KMA-nya. Gak ada satupun yang jalan terhadap itu. Yang jalan itu adalah gue mau ini yang jalan. Benar atau berdasarkan disposisi tadi itu. Itu yang jalan. Gak ada itu aturannya, SOP-nya semuanya gak ada. Gak dianggap jalan itu Pak. Kalau Bapak berdiri di tempat kami ini, kita sedih Pak. Tahu nggak Bapak, teman-teman Bapak itu di bawah marketing Pak. You mau berangkat nggak? Berani nggak sekian? Saya berani, saya pindahin. Itu yang terjadi. Marketing itu Pak. Ngejualin, ngejajain. Dimanapun itu ada. Menjajain jasa
untuk memberangkatkan orang lebih awal dengan menggeserkan hak orang yang berangkat. Itu fakta yang kita temukan di lapangan. Kalau misalnya teorinya bagus, 1000% Pak Saiful benar. Bahwa begini, benar itu. Tapi fakta yang kita temukan di lapangan acak kadut, Pak.